Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Penguji serta dosen pembimbing 1 saya Bu Muina Fadila serta dosen pembimbing 2 saya Bu Bernadetta Dian Septi Maharani. Izinkan saya untuk memaparkan skripsi saya Almira Yumna dengan NIM 2017008414 akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek dan Promosi Instagram terhadap keputusan pembelian produk skincare Larissa Aesthetic Center, studi kasus pada konsumen Larissa di Yogyakarta. Yang pertama dimulai dari latar belakang. Sekarang ini perawatan kulit sangat dibutuhkan masyarakat yang ingin mempunyai wajah sehat dan glowing. Banyak produk-produk skincare yang menawarkan berbagai jenis skincare untuk mengatasi permasalahan kulit. Masyarakat rela mengeluarkan uang banyak untuk berkonsultasi dengan para ahli tentang permasalahan kulit. Dengan adanya hal tersebut, mendukung klinik kecantikan bermunculan untuk menawarkan produk mereka mengatasi permasalahan kulit dan juga perawatan kulit. Kualitas produk membuat konsumen puas ketika produk yang dipakai berkualitas tinggi sehingga menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan karena keinginannya terpenuhi. Nama perusahaan dan brand produk juga harus dijaga agar mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat luas. Menurut Mufida 2023, citra merupakan hal yang berkaitan dengan informasi produk melalui pengalaman pribadi secara langsung dan persepsi perusahaan yang dibentuk perusahaan dari merek. Beberapa klinik kecantikan juga mempromosikan produk skincare mereka melalui media sosial termasuk Instagram. Pada Juli 2021, pengguna Instagram di Indonesia berjumlah 97,77 juta. Usia pengguna Instagram terbanyak dari 18 sampai 24 tahun, yaitu sebesar 36,4%. Sumber dari statista.com. Klinik kecantikan yang akan diteliti adalah Larissa Aesthetic Center. Larissa menggunakan bahan alami dan menggunakan teknologi modern. Semua produk Larissa sudah bersertifikat CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik dari BPOM. Produknya menggunakan merek dagang L yang sudah dipatenkan dan hanya tersedia di gerai-gerai Larissa Aesthetic Center. Berdasarkan hal-hal yang sudah disebutkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, dan Promosi Instagram terhadap keputusan pembelian produk skincare Larissa Aesthetic Center pada studi kasus konsumen Larissa di Yogyakarta. Selanjutnya, kerangka berpikir, mengembangkan hipotesis. Hipotesis 1, kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 2, citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 3, promosi Instagram berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hipotesis keempat, kualitas produk, citra merek, dan promosi Instagram berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, metode penelitian. Sifat penelitian kuantitatif. Populasi konsumen Larissa Aesthetic Center yang berada di Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Hur. Ukuran sampel minimum 5-10 variabel indikator. Dalam penelitian ini, variabel indikator 23 kali 5 sama dengan 115 responden. Sumber data primer yang didapatkan dari hasil kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan pada sumber-sumber yang terkait dengan objek penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Menyebarkan kuesioner melalui Google Form menggunakan skala Likert. Selanjutnya, uji validitas. Dari uji validitas kualitas produk, citra merek, dan promosi Instagram serta keputusan pembelian, hasil uji validitas adalah valid. R hitung lebih dari T-tabel. Selanjutnya, uji reliabilitas. Menunjukkan semua variabel menghasilkan nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60, berarti uji reliabilitas tersebut reliable. Selanjutnya, uji normalitas. Pada one sample Kolmogorov diketahui bahwa uji normalitas menunjukkan nilai signifikan 0,057, di mana lebih dari nilai 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dinyatakan valid. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Diketahui kualitas produk mempunyai nilai toleransi 0,245 dan VIF 4,079. Variabel citra merek mempunyai nilai toleransi sebesar 0,256 dan VIF 3,908. Variabel promosi Instagram mempunyai nilai toleransi 0,386 dan VIF 2,592. Dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF kurang dari 10 atau nilai toleran lebih dari 0,1. Lalu heterokedasitas. Uji heterokedasitas dapat dilihat dari nilai signifikan variabel kualitas produk dengan nilai 0,655, citra merek 0,456, variabel promosi Instagram 0,938. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi semua variabel lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedasitas. Selanjutnya, uji regresi berganda. Yang pertama, nilai koefisien kualitas produk 0,165. Kualitas produk tidak berpengaruh pada naik atau turunnya keputusan pembelian.
Yang kedua, nilai koefisien citra merek 0,418. Semakin bagus nilai citra merek, maka keputusan pembelian akan meningkat. Yang ketiga, nilai koefisien promosi Instagram 0,352. Semakin bagus nilai promosi Instagram, maka keputusan pembelian akan meningkat. Selanjutnya uji T. Yang pertama, uji hipotesis 1. Nilai T hitung variabel kualitas produk sebesar 1,727, sedangkan nilai T tabel pada angka T signifikan 5% dan DF 113 sebesar 1,658, yang berarti T hitung lebih besar dari T tabel. Sementara nilai signifikansi sebesar 0,057 lebih dari 0,05, sehingga hipotesis 1 ditolak, yang berarti kualitas produk tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, hipotesis 2, T hitung citra merek 4,471, sedangkan nilai T tabel 1,658. T hitung lebih besar dari T tabel. Nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga H2 diterima, yang berarti citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, hipotesis 3, variabel promosi Instagram T hitung sebesar 4,630 lebih besar dari T tabel 1,658. Nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. H3 diterima, yang berarti promosi Instagram berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya uji F. Nilai F hitung 112,145 dengan signifikansinya 0,00 atau kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel kualitas produk, citra merek, dan promosi Instagram secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, koefisien determinasi. Nilai R² sebesar 0,752 menunjukkan variabel independen, yaitu kualitas produk, citra merek, dan promosi Instagram mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu keputusan pembelian 75,2%. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan perhitungan uji T, dapat disimpulkan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk skincare Larissa Aesthetic Center di Yogyakarta. Yang kedua, berdasarkan uji T, dapat disimpulkan bahwa citra merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian Larissa Aesthetic Center di Yogyakarta. Yang ketiga, berdasarkan uji T, dapat disimpulkan promosi Instagram berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian Larissa Aesthetic Center di Yogyakarta. Yang keempat, berdasarkan uji F, dapat disimpulkan bahwa kualitas produk, citra merek, dan promosi Instagram berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian produk skincare Larissa Aesthetic Center di Yogyakarta. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.